Baik sahabat Yasti, setelah tadi kita bicara bincang-bincang dengan narasumber dari Keperluan yang memang punya misi dan misinya yang sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang sudah hadir kembali Ibu yang cukup cantik juga malam hari ini. Ini gambaran aja buat para pendengar Bu, biar mereka tidak berpikiran yang lain gitu kan. Di studio malam hari ini sudah hadir Ibu Dr. Gigi Lina Afandi Mainkom. Wah, luar biasa sekali namanya, belakangnya ya. Jadi beliau ini adalah apa sih gitu kan tugasnya? Kok bisa mampir ke Yasti Radio dan apa tujuannya? Nah, baik sahabat Yasti, malam hari ini kita kupas ya perbincangan malam hari ini bersama Ibu Dr. Gigi Lina Afandi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Kabarnya sehat Bu ya? Selalu sehat dan selalu senang. Ya, nah itu betul, yang penting tuh sehat dan senang Bu ya. Memang baik. selalu gitu. Ya, gimana Bu perjalanan dari Bintaro, Tangerang Selatan ke Sukabumi hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Karena tidak ada perjalanan yang tidak menyenangkan buat saya. Yeah. Semuanya menyenangkan, apalagi demi Yasti. Wih, luar biasa. Apalagi long weekend Bu ya? Long weekend, mantap. Mau ditambah lagi udah satu? Tergantung kebutuhan Bu ya? Tergantung kebutuhan. Oke, baik sahabat Yasti, di malam hari ini sudah hadir dan kita akan berbincang-bincang seputar obat kumur. Nah, ini sangat nyambung sekali sih sebetulnya Dr. Gigi Lina Afandi bersama obat kumur ini. Nah, masyarakat kan sekarang taunya obat kumur itu ada yang bentuk cairan Bu ya, ataupun juga lainnya. Nah, apa sih obat kumur itu sebetulnya sih Bu? Manfaat dan fungsinya itu sebetulnya seperti apa sih obat kumur itu? Oke, boleh jawab ya? Besok aja Bu. Oh, bisa. Pertanyaannya luar biasa ya, mendetail sekali. Jadi gini, obat kumur itu mungkin kalau di kita belum jadi kebiasaan ya. Kebiasaan. Karena memang menurut penelitian terakhir yang saya tahu dari jurnal, menyikat gigi itu hanya membersihkan sekitar 25%. Menyikat gigi saja? Menyikat gigi saja membersihkan 25%. Gitu. Jadi harus kita bantu dengan yang namanya kumur-kumur. Makanya mungkin kalau ya saya sebagai muslim itu kumur tuh sehari berapa kali coba. Nah itu udah bagus banget kan. Nah itu. Di samping itu kumur-kumur tuh memang ada pengangkat namanya otot trigeminus, jadi bikin awet muda katanya. Iya, jadi rajin kumur. Mulai dari sekarang saya mau gitu, makanya harus rajin kumur, rajin ketawa itu pasti oke deh. Obat kumur itu mungkin ada terbagi dua, ya. Satu obat kumur estetika atau kosmetik lah kita bilang ya, yang seperti di luaran tersebar itu hanya mungkin efeknya sebentar aja. Sebentar, mungkin hanya bikin harum sebentar, bikin seger gitu sebentar gitu ya. Nah kalau punya kami itu namanya Joy Pollins itu kita bisa bilang obat kumur terapis. Obat kumur terapis herbal ya berarti. Jadi komposisi dia benar-benar luar biasa karena kan di situ ada namanya propolis, ada ginseng, ada green tea. Nah, mereka bertiga ini sudah kerjasama nih, kalau kita bilang trennya kolaborasi deh. Kolaborasi. Dia akan mengikat namanya bakteri patogen. Bakteri memang bisa menyebabkan masalah pada mulut dan tubuh kita, gitu. Karena mulut kan tahu kita ya sebagai sumber penyakit, sumber baik semua ada di mulut, gitu seperti itu. Nah, dari kalau kita bicara masalah obat kumur di pasaran kan banyak Bu ya, yang warna biru, warna hijau, warna kuning, abu-abu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari produk yang Ibu sampaikan tadi, Jopolin ini adalah bentuknya herbal. Nah, untuk masalah keamanannya sendiri. Ini kan masyarakat harus tahu ya. Nah, dari segi kesehatannya, dari manfaatnya, dan tentunya juga dari masalah perizinan dan juga ini penting sekali. Bisa disampaikan. Oke. Kalau masalah perizinan kebetulan owner kita itu Bapak Joko Kumara, memang beliau adalah memang sangat mengedepankan hal-hal yang berbau ke arah sana. Legalitas itu nomor satu.
Terus bahan komposisi punya kita memang pasti jauh lebih aman. Karena ya tadi saya bilang ada 3 komponen yang luar biasa di situ. Yang paling dominan adalah tadi propolis, ginseng, green tea. Kita semua tahu lah masyarakat umum yang namanya propolis sudah seperti apa, green tea seperti apa, sudah hafal orang-orang di luar sana ya. Dan kita alkohol free. Bebas alkohol. Kita tahu ya namanya alkohol itu tugasnya adalah sebagai antiseptik. Nah, antiseptik ini kan apa sih? Dia akan membunuh semua bakteri. Sedangkan tubuh kita tetap butuh namanya bakteri baik. Ya, itu. Ya, si alkohol tidak bisa memilah itu bakteri baik kah atau bakteri jahat kah. Nah, kalau si produknya ini J-Polins, dia hanya mengikat bakteri patogen tadi yang tidak manfaat. Bakteri baik itu ada. Tetap ada. Itu yang tekanannya di situ. Iya, yang ditekankan tuh di situ. Tekanannya di situ betul. Nah, ini kan yang membedakan, yang kelebihan tersendiri tadi kalau dijelaskan di Buta. Nah, masyarakat kan mungkin tinggal menyerahkan ke masyarakat Bu ya, sebetulnya pilihannya ke masyarakat, tapi kita punya argumen dan punya kekuatan tersendiri. Nah, ini untuk mendapatkan obat kumur tersebut di mana sih Bu? Kalau boleh sekarang kan masyarakat tahunya apotek, toko-toko herbal, ataupun di biasa mungkin ya jual-jual lainnya. Ini untuk mendapatkan seperti apa sih Bu untuk J-Polins ini? Kebetulan aku di Sukabumi ya. Nah, di Yasti kita bisa langsung hubungi kontak person di Yasti ini ya. Seperti itu. Nanti silakan kontak kepada Yasti. Kalau di apotek atau sendiri sudah belum ada. Jadi memang hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Selama ini sampai saat ini masih tertentu gitu. Tapi kita berusaha untuk mensosialisasikan hal baik ini gitu. Nah, ini kan Bu, otomatis yang namanya obat kumur ini kan bisa dikonsumsi apakah bisa oleh anak-anak, dewasa, orang tua atau seperti apa nih Bu? Semua, selama dia artinya anak-anak yang sudah bisa berkumur silakan gunakan. Aman Bu ya? Aman. Kalaupun tertelan sedikit tidak masalah. Nah, jadi kalau dia misalkan belum bisa, silakan dia belajar menggunakan air mineral kumur-kumur dulu, nah baru pakai punya kita. Begitu. Selama dia sudah makan makanan tetap, dia butuh itu. Seperti itu. Apakah memang harus setelah makan, setelah sikat gigi atau sebelum atau gimana Bu? Ini yang baiknya itu sesudah makan, tidak langsung karena tetap harus ada mulut kita kan ada namanya self cleansing, keluar enzim ya. Nah nanti setelah itu Bapak kayaknya hafal banget itu ya. Kayaknya hafal sedikit ya. Jadi setelah kurang lebih hampir minimal lah ya sekitar 20 menit baru kita kumur. Kita biarkan tubuh kita melakukan self cleansing dulu, enzim supaya keluar dulu baru kita kumur. Makanya kan sekarang suka ada tuh, saya mau pengen rokok dulu, padahal nggak boleh itu Bu ya, kesehatan. Itu padahal itu orang, padahal kita lagi membuat abis makan tuh sehat. Mengembalikan kesehatan. Ibu malah makanya sekarang kumurnya dulu lah pakai. Kumur dulu. Kita berusaha mensosialisasikan kebiasaan berkumur. Oke. Jadi paling sedikit berapa kali sehari? 2 kali. Minimal 2 kali. Setelah sarapan pagi, malam sebelum tidur. Gitu. Kalau memang kita misalnya kan terkadang kita makan yang berbau-bau lah kayak durian atau kayak mungkin pete dan lain sebagainya. Apakah melebihi dari 2 kali itu bisa? Boleh, kan aku bilang minimal. 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 Jadi aman, tidak masalah. Ibu melahirkan, ibu mengandung. Boleh. Menyusui? Boleh. Nggak ada masalah Bu ya? Kan dikumur bukan minum. Ya namanya juga kadang-kadang ibu harus melahirkan. Pengen tahu ya. Boleh sekali, baik sekali. Tidak ada dampak alergi? Tidak ada. Aman Bu ya? Aman. Oke, baik, luar biasa sekali kan itu Bu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah antara kumur dengan program pemerintah yang sekarang kita harus mengamankan protokol kesehatan. Nih Bu. Nah, hubungannya nanti antara COVID dengan kumur-kumur ini seperti apa? Banyak sekali. Stop dulu. Salah ya. Kita mau iklan dulu sebentar. Baik, sahabat Yasti, di session yang terakhir kita sedikit berbicara tentang manfaat berkumur. Nah, hubungannya dengan saat sekarang ini pemerintah sudah menekankan tentang protokol kesehatan tentang pandemi COVID-19 ini. Gimana Bu, menurut Ibu dari pandangan seorang dokter gigi yang ahli di bidang obat kumur? Siap.
aktif mensosialisasikan judulnya dengan kumur-kumur ya. Karena gini, protokolnya tetap harus kita jaga. Walaupun agak kendor ya, tapi tetap harus. Dan kumur-kumur adalah masuk salah satu protokol tersebut. Nah itu. Jadi kalau misalkan selama masa pandemi, usahakan teman-teman ini kumur-kumur setiap 5 jam. Selama masa pandemi. Selama pandemi. Selama pandemi. Karena memang kabar beritanya virus ya, semua jenis virus itu akan menetap di tenggorokan kita. Itu selama 4 hari. Ya makanya swab itu dalamnya dari mulut Bu ya. Itu seperti itu. Jadi itu sangat efektif ya, di samping cuci tangan pakai sabun air mengalir, kemudian atau hand sanitizer atau pakai masker gitu kan, tetap jaga jarak. Ya nggak, kalau perlu pakai face shield gitu. Dan jangan lupa PHBS. Wah. 10. Ibu masih ingat dengan 10 PHBS Bu? Aduh, jangan dibahas. Itu menimbulkan luka lama. Kita sesama orang puskesmas. Ternyata. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi ada batasan ataupun peraturan ya, aturannya memang saat COVID ini untuk kumur tadi Bu ya. Betul. Itu salah satu sudah masuk ke dalam protokolnya di beberapa daerah, memang itu sudah diwajibkan. Hampir rata-rata. Beberapa kelurahan juga seperti itu. Oke. Seperti kita lagi reunian sepertinya. Iya, nggak sabar, nggak tahu reunian kita ya. Oke, kalau begitu kita sebenarnya pengen lebih panjang. Pengen sampai besok. Next ya Bu ya, ke depan kita ngobrol lagi. Siap, terima kasih. Dan tapi mungkin ada pesan-pesan dulu Bu untuk masyarakat dan juga teman-teman Justi Radio yang sekarang lagi mendengarkan acara ini. Oke. Teman-teman mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini, jangan lupa tetap happy. Nah itu, tetap semangat, terus olahraga, dan jangan lupa makan yang benar, istirahat yang benar, juga tetap protokoler. Ingat ya, jangan merasa COVID itu tidak ada, bener ada loh. Jangan disepelekan lah judulnya gitu ya. Ayo disiplin, ikuti anjuran pemerintah seperti apa. Itu Bu ya. Siap. Saya udah kuat tuh nih. Oke dah. Kalau gitu kita pamit dulu Bu ya. Iya siap. Terima kasih. Lagunya enak-enak loh. Nanti suatu waktu kita bisa ketemu kembali. Siap. Kita bahas lagi seputar kesehatan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah berkunjung ke Justi Radio. Terima kasih Justi. Selamat menikmati kota Sukabumi dan nikmat banget. Tadi kaki risan tuh. Oke, terima kasih Dr. Gigi Lina Avandi yang sudah hadir di Justi Radio malam hari ini. Selamat bertugas kembali.